Ini Om, Di berapa? di Tujuh ya, berapa? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 ke tunas. Di 6 tunas potong. Terus panjang terus. Panjang lagi dia nggak keluar. Saya potong lagi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7. Nggak keluar juga. Nggak keluar lagi Om. Potong lagi. Sama aja saya panjang. potong lagi panjang. Nah di sini terakhir saya di sini ternyata dia menghasilkan buah Om. Di 7 juga Om. Dari sini. Iya. Jadi di 7 Om. Ada di 7. Nah gitu. ini langsung bawa 2 dompol ini Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan-kawan, sobat Flonasia, kawan-kawan Flonasia, ini kami ada di tempatnya Om Heru ya, di daerah Cikiwul, Bantar Gebang. Nah, ini Om Heru nih ya di sini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Om. Nah, kebetulan di sini ada Om Koing ya. Kita mau menanyakan ya. Jadi di sini tuh ada Tambulapot Dickson ya. Jadi kawan-kawan, ini ada Tambulapot Dickson, tanaman buah dalam pot. Nah, ini kita mau nanya ke Om Koing nih, punya Om Koing. Boleh Om di-share ke kawan-kawan nih, bagaimana kiatnya bisa membuahkan anggur ya, Dickson varietasnya, di media tanam terbatasnya. Ini berapa diameternya Om? Kecil banget ini. 30. 30 ya, ya. 30. Kecil. Nah, kita mau nanya dulu Om, dari bawah ya Om ya. Media tanamnya apa Om? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kita siapkan media tanamnya ya. Ini media tanam ini ada sekam bakar dan sekam mentah dan humus bambu. Dia dicampur ya sama kohe kambing ya. Ini kotoran kambing yang seperti ini. Nah, yang sudah lama. Digiling? Oh, belum dia digiling, tidak Om. digiling, dia masih utuh Om. Jadi masih utuh seperti ini. Tapi sudah lapuk gitu. Ya, sudah lapuk dia, sudah lapuk. Tapi sudah mulai. difermentasi dulu nggak? Kemarin saya kebetulan tidak difermentasi ya, karena langsung diaduk aja waktu itu, tinggal diaduk-aduk, lalu ditaruh di pot seperti ini. Ya sebelum kita nanam anggur ya kita wajib ya harus menyiapkan yaitu media tanam yang seperti ini. Media tanam kita siapkan dan pot yang apa yang diinginkan itu sesuai keinginannya. Seperti pot ini, kalau saya mencoba untuk yang lebih kecil, bagaimana sih untuk perkembangannya di pot kecil ini bisa berbuah atau tidak, dan nyatanya juga hasilnya ya seperti ini hasil buahnya. Nah ini buah pertama ini Om, ini Dickson. Maaf Om, Dickson. sebelum ke buah, boleh dong perbandingannya gimana Om, media tanamnya? Oh kalau media tanam saya 1:1 Om. Sekam bakar itu perbandingannya 1:1, sekam bakar 1, kohe kambing 1, dan sekam mentah 1, dan humus bambu. Humus bambunya juga satu juga? Satu juga. Diaduk rata, campur-campur, dan ada nggak langsung digunakan ya. Untuk 3 hari saya ada di 3 hari baru di 3 hari itu dijemur atau diapain Om? Kalau 3 hari ini saya setelah diaduk-aduk disiram lalu ditutup rapat Om. Disiram pakai apa? Siram dia dengan air biasa aja. Air biasa. Air Tutup biasa. pakai terpal bisa ya? Ya pakai tutup terpal, tutup rapat. Nah itu 3 hari kemudian baru saya gunakan seperti itu. Ini kalau bicara pohon, dulunya rootstocknya apa Om? Kalau rootstocknya itu dulu itu saya menggunakan RS Bella Om, yang anggur asam itu ya, yang rasanya asam. Lalu saya sambung, dan sambungannya seperti ini ada. Sambung pucuk atau sambung apa Om? Ini saya menggunakan dulu sambung pucuk. Sambung pucuk ya? Iya. Bukan sambung sisip yang entres sama rootstock itu bukan ya? Bukan. Oh pucuk ini ya? Ya, ini pucuk nih. Sambungannya ini. Ya, ini kawan-kawan. sambungannya. Kalau sudah lama memang nggak terlihat, tapi bekasnya adanya. Disambung itu Om, Ya, dengan disambung. varietas Dickson. Dickson yang udah pernah berbuah atau belum Om waktu itu entresnya? Oh ini yang sudah pernah berbuah ini Om. Entresnya ya? Entresnya sudah berbuah dan saya sambung. Usianya juga ini mungkin udah lama juga ya, ada sekitar 9 bulanan juga. Ini kita juga butuh nih informasi perawatan Om. Jadi waktu pertumbuhan dari bibit itu apa aja pupuknya Om? Terus penyiramannya bagaimana gitu, treatmentnya? Oke baik Om Atta nih. Jadi saya nggak muluk-muluk ya kalau masalah si bibit. Dari awal bibit itu saya menggunakan cuma cukup NPK 16-16. Itu seminggu sekali. Satu minggu sekali. Untuk ukurannya untuk ini 1 sendok teh itu tidak dilarutkan, jadi di sini aja
di pinggir-pinggir sini. Jadi tidak dicampur dengan air ya? Ya, Disebar? tidak campur, tidak cukup disebar saja. Disebar aja ya? Nah, disebar aja. Seminggu sekali? Seminggu 1 kali. 1 sendok Teh, iya. NPK 16 itu 16 ya? yang butir itu. Itu awalnya dari berapa, umur bibit berapa Om? Atau langsung ketika sudah ditanam dalam pot ini langsung disebar? Ya, jadi kalau saya ini sebelum dari penanaman itu belum dikasih dulu Om. Jadi seminggu itu dia masih normal, masih nggak dikasih pupuk NPK 16-16. Setelah 2 minggu yang kemudian itu saya kasih di pinggir-pinggirnya terus dan seterusnya. Jadi per minggu saya kasih. Dari untuk penanaman itu belum dikasih sama saya. Waktu hal penanaman sampai 2 minggu kemudian ya, Iya, baru dimulai di. Oh, ditaruh disebar aja atau dimasukin di dalam, di dongkel-dongkel gitu nggak Om? Enggak Om, jadi disebar aja Om, langsung disebar di sini aja. Nanti kan dia lama-lamaan dia larut ya? kita siram larut sendiri, terurai sendiri dia. Sampai dengan mau dipangkas. Mau dipangkas. Nah, terus nih kalau sudah mau dipangkas, pupuknya apa Om? Dan berapa pekan atau berapa minggu itunya? Ini aplikasinya? Kebetulan ini aplikasi yang untuk pembuahan ini Om, kita juga nggak menggunakan pupuk-pupuk yang ekstra Om, karena dia juga ini karena yang gampang berbuah, dan waktu itu saya tidak ada pemasukan seperti pupuk buah gitu, tidak masuk, karena saya itu waktu itu cuman hanya NPK 16-16 saja. Setelah batang besar baru kita ada pemotongan gitu aja. Pemotongan itu akhirnya dia membawa buah gitu seperti ini. Oh, memang nggak ada saya nggak ada khusus untuk pakai pupuk Happy, ya, NPK tidak ada Grower, itu, tidak ada NPK Pro ya. Karena saya menggunakan udah pupuk kandang aja, ada pupuk kandang di sini udah bagus, pertumbuhannya bagus. Saya coba pangkas aja, pingin tahu, ternyata berbuah juga. Oke Om Miftah, ini ada untuk pembuahannya. Ini saya nih agak unik nih, yang ini saya baru kali menemukan seperti ini. Jadi dulu itu saya potong ya, coba dengan 4 tunas ini, dan saya potong, ternyata dia malah keluar bunga, tapi dia nggak jadi Om. Hanya bunga PHP. Nah, ini contohnya di sini Om. Nah, ini Om. Di berapa? Di 7 ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 tunas. Di 6 tunas potong. Terus panjang lagi dia nggak keluar. Saya potong lagi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7. Nggak keluar juga. Nggak keluar lagi Om. Potong sama lagi, aja saya potong lagi panjang. Nah, di sini terakhir saya di sini ternyata dia menghasilkan buah Om. Di 7 juga Om. Dari sini? Iya. Jadi di 7 Om. Ada di 7. Nah, ini langsung bawa 2 dompol ini Om. Nah, buahnya seperti ini. Oh, jadi memang harus sabar ya Om ya? Iya. Ya, di anggur ini kita benar-benar harus ekstra sabar juga Om. Jangan nyerah ibaratnya. Jadi kita harus semangat. Intinya kita harus semangat penanaman itu. Harus semangat dan harus mencoba terus. Yang di tersier lainnya juga belum ya Om? Yang di tersier lain belum Om. Yang ini kan ini belum nih. Ini dicoba juga dia dipotong-potongin tuh. Di bekasnya dia tidak potong lagi. Tidak keluar, cuman hanya bunga PHP ini yang seperti ini Om. Kecil, ya. Nah, ini kecil, ini nggak bakal jadi ini Om. PHP. Pemberi ini. harapan palsu. Betul. Ini biasanya kalau nanti variation warnanya apa Dickson Om? Dickson itu dia biasanya merah Om. Kalau terkena sinar matahari dia lebih maksimal, itu akan keluar dia merah dia. Buahnya merah, dan ini juga belum ada penjarangan Om, karena sengaja saya nggak dijarangin. Mungkin kalau dia lebih dijarangin lagi dia buahnya lebih besar-besar lagi nih Om. Ini karena lebih rapat juga nih. Ini lebih rapat juga. Jadi kalau ini balik lagi ke pemupukan, kalau sudah dari brokoli pre-bloom terus pecah kembang terus pentil terus sampai segini nih, pupuknya apa Om? Kalau saya jujur aja Om, kalau ini nggak ada istimewanya ya. Pohon ini nggak ada istimewanya, dan saya itu benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Karena ini benar-benar memang murni kotoran kambing aja. Di sini seperti ini.
nggak ada yang lebih ekstra untuk apa namanya pemupukannya gitu. Ya, ya kawan-kawan, ini Om Koing tidak merahasiakan ya Om ya. Iya, tidak ada merahasiakan. pupuk yang dirahasiakan. Tidak Memang minim pemupukan tadi yang seperti yang diinformasikan. Ya, cukup. Tidak ada pupuk-pupukan. Kalau Betul. dengan pupuk-pupukan mungkin akan semakin bagus ya. Om. Bagus. Maksimal lah. Lebih maksimal. Karena memang sebenarnya ini belum masuk ke pembuahan juga ya Om. Iya, betul. Berapa bulan tadi Om ini pohonnya? Kalau pohonnya itu sekitaran ada, dia lambat juga dulu itu ya, ada 11 bulanan dia ini. 11 bulan. bulanan. Ini usia sekitar 11 bulanan. Sampai sekarang ini 11 bulan ya? Ya, 11 Dari bulan. nanam di pot, Polybag. di polybag. Oh, dari grafting. Nah, dari Ini tempatnya Om Heru banyak nih. banget nih, Iya, bibit. Kalau mau contohnya. berminat nanti kita kasih nomor HP-nya. Betul. Dari seberapa waktu nanam di pot itu? Kira-kira Dia itu di sekitar di seperti ini Om. seperti itu. Ada 1 bulanan ya. Oh. Di sekitar sini 1 bulanan. 1 bulan Di setengah. sini seperti 1 bulan Iya. dimasukin di situ. Langsung masukin ke situ, ke pot yang kecil itu. Kita coba tanya ya ke Om Koing tentang penyiraman ya. Om, kalau sistem penyiraman bagaimana Om? Nah, ini kalau Karena untuk itu agak krusial juga nih. Karena kan ada kekurangan air bisa kisut, betul. ya kan? Betul, Layu betul. buah. Terus kalau kebanyakan katanya bisa pecah, crack ya. Jadi betul. gimana Om nih? Nah, jadi saya untuk lihat kondisi si media tanam ini juga Om, jika dia kering maka saya siram gitu. Jadi nggak sehari 1 hari full setiap hari kita siram, tidak. Yang saya takutkan itu yang sudah begitu Om, banyak air di sini, buahnya juga pecah. Tapi kekurangan air, buahnya akan kempes nanti Om, dia Kusut ya, jadi layu kusut, ya. layu begitu. Makanya kita harus perhatikan si media tanamnya juga Om. Perhatikan media Atau tanam. perlu dikorek-korek gitu. Kalau masih lembab berarti nggak usah Iya, dia disiram gitu. terlihat ya seperti ini. Ini kan udah lembab tuh Om. Nah, ini masih lembab kita ya. tidak perlu Disiram. disiram lagi. Terkecuali panasnya benar-benar panas, ini kering baru kita siram Om. Kalau seperti ini kita sore ini juga pun tidak akan saya siram gitu karena masih lembab. Loh Om ini kayaknya ada ulat nih. Mana Lalang, Om? bukan ini Om. Nah itu Om. Oh iya bener Om. Nah ini kawan-kawan Flonacia ini. Ini contohnya seperti ini nih ya. Terlihat dia kecil nih. Ini ulat yang hijau seperti ini dia pemakan daun nih Om. Nanti ini kecil, ini sangat kecil sekali. Nanti kalau dia terus didiamkan, dia akan bertumbuh kemana-mana. Dia besar ini Om. Nah dan ini tidak ada ulatnya, ini pun tidak berbahaya gitu ya. Cuman kita geli aja kalau ini. Nah ini tidak berbahaya Om. Tapi kalau nggak ketahuan ya habis. Nah ini bisa habis nih Om dia. Nah contohnya seperti ini. Nah ini dia mau makan daunnya juga tuh. Nah ini terus makan daun, dia bisa besar Om. Jadi sahabat Flonacia, untuk anggur ini juga kita harus butuh dilihat dulu ya. Patroli Om. Patroli harus dipatroli seperti itu Om. Nah contohnya ini saya tidak tahu nih Om, ini ada ulat seperti ini. Saya tadi ada gerak-gerak dikit Iya. kayak apa nih? Oh ternyata ulat. Nah ternyata ulat. Nah ini solusinya ini kita ambil Om. Nah ini kita ambil. Nanti dia kalau tidak diambil ini akan besar Om. Nah ini kecil Om. Jadi kupu itu nanti. Ini bisa jadi kupu-kupu dan ini bisa besar jempol ini Om. Bisa seperti gede. ini, Oh, gede pernah ya, besarnya. Iya pernah. Ini tidak berbahaya, cuman berbahaya untuk tanaman kita Om. Daunnya bisa habis dimakan dia. Ini udah rusak nih. Iya betul. Daun-daunnya dimakan. Untung ketahuan. Ya. Ini kan kayak yang di jeruk itu ya, di pohon-pohon jeruk. Iya betul Om, kayak pohon-pohon di jeruk Kupunya gitu. besar ini biasanya. Jadi Ini kupu-kupu Om. Dari dia bertelur di situ, terus akhirnya dia jadi ulat begini. Nah ini dan didiamkan terus dia akan merambat kemana-mana daunnya. Sobat Flonacia, kita coba tanya ya ke Om Koing nih. Om Koing ini juga lumayan senior nih di komunitas Bekasi nih, Bantar Gebang, Cilengsi dan beberapa tempat lainnya. Nah kita coba tanya ke Om Koing ya, bagaimana kiatnya supaya misalnya saya seorang pemula terjun di hobi tanam anggur nih, gimana supaya sukses
dan tidak patah arang ketika pohonnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Gimana Om Koing? Ya oke Om, yang pertama jangan bosan-bosannya, jangan menyerah. Yang pertama itu Semangat jangan terus, menyerah, Om. terus semangat dan terus semangat. Ya jadi dulu itu saya juga sama nggak bisa apa-apa Om. Perkenalan saya juga dulu saya nggak bisa apa-apa, nanam. Kenapa sih ini kok penanaman saya ini gosong? Karena kurang apa, nggak ada pertumbuhannya kok begini-begini aja gitu. Ternyata yang pertama lebih harus kita perhatikan, kita tuh harus emang ada ilmunya juga Om. Ilmu itu kita yang pertama silaturahmi itu lebih penting, bagus. Mana yang kita lebih senior itu, misalnya contoh ada di Jabodetabek ini mungkin ada kita yang penggiat anggur-anggur yang lebih senior. Nah kita cobalah bersilaturahmi di situ. Karena banyak ilmu-ilmunya di sana. Apa sih yang untuk pertumbuhan dari awal kita beli bibit terus menjadi seperti ini, kita tidak mudah juga Om. Jadi kita ada fase-fasenya, seperti untuk ada pembuahan, terus lalu untuk ada seperti jamur dan ada hewan-hewan. Nah itu kita harus memahaminya juga. Dengan cara memahaminya itu kita bisa dengan silaturahmi ke teman-teman yang lebih senior. Mungkin banyak juga di sini di Jabodetabek dan di Jakarta dan di mana-mana itu lebih banyak pengangguran. Jadi jangan bosan-bosannya kita bersilaturahmi aja. Kopdar-kopdar ya, kopdar di situ kita mengikuti gitu. Banyak di senior-senior di situ. Ditanyakan aja Om, pasti dia dijawab-jawab juga. Jangan sampai kita baru junior begini menanaman anggur baru senang-senangnya, terus lalu tidak ada perkembangan si pohon, kita menyerah. Nah itu jangan sampai seperti itu Om. Nah kalau udah bisa itu, udah bisa pembuahan, itu akan bisa menghasilkan juga Om. Jadi buat kitanya seperti bisa bikin bibit, dan kita juga bisa jual bibit juga, dan seperti ini juga udah bisa kita jual juga bisa gitu. Ini dijualnya? Kalau ini kalau yang ada berminat juga, ada yang minat dengan harga yang cocok, kita jual juga ya, Om, lepas gitu. ya, dilepas ya. Iya betul. Silakan kawan-kawan jika ada yang berminat nih jenis Dickson. Nanti langsung aja japri ke Om Koing, ada di kolom deskripsi nanti nomor HP-nya Om Koing. Iya, Oke ya. betul. Nah, baik kawan-kawan, kita pamit dulu ya ke Om Koing karena Oke. sudah dapat nih pencerahan ya dari Om Koing. Nah, Oke. nanti kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen aja di kolom komen. Nanti saya pantulkan ke Om Koing, atau langsung bisa tanya ke Om Koing di nomor WhatsApp-nya beliau yang ada di kolom deskripsi. Insya Allah kalau ada waktu senggang beliau akan jawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Baik Om Koing, izin dulu kami undur diri Om. Oke, siap. Pamit dulu. Insya Allah kesini lagi nanti kalau ada waktu. Oke, makasih Om Koing. Oke, Ya, sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.